Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin Allah muliakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, marilah kita memulai ini dengan syukur, dan nanti kita tutup dengan syukur juga, sebagaimana yang kemarin kita sudah pelajari. Ilmunya para ulama itu salah satu kunciannya, salah satu rahasianya adalah mereka tuh banyak bersyukur, sebagaimana yang disampaikan Al-Imam Abu Hanifah, satu dari 4 imam madhab, salah satu ulama terbaik dunia, mengatakan bahwa saya ini dapat ilmu dengan bertahmid dan bersyukur. Dengan bertahmid, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, atau alhamdulillah saja, dan bersyukur kepada Allah, lalu bersyukur kepada guru, bersyukur kepada manusia, nah terus dikasih ilmu sama Allah. Dan itu bukan hal yang aneh. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku akan tambah nikmat kalian, dan kalau kalian lupa bersyukur inna azabi lasyadid, azabku itu sangat pedih. Jadi makanya harus banyak bersyukur, hadirin, harus banyak bersyukur. Bertahmidlah, lalu tadi bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada guru, bersyukur kepada manusia, dan salah satu bentuknya diamalin, itu tanda bersyukur. Jadi kalau nggak diamalin itu kurang bersyukur, bahkan bisa jadi nggak bersyukur. Makanya kan level Nabi SAW itu pengamalannya sampai pada titik sholat malam, sholat tahajud sampai kaki beliau bengkakan, hatta tawarramat qadamah, dalam hadis Nabi SAW, sampai kaki beliau bengkak. Dan ini mengundang iba. Lalu ditanyakan, kenapa engkau lakukan itu wahai Rasulullah? Bukankah Allah sudah menghilangkan segala kehilafan dan kesalahan engkau? Apa kata Nabi SAW? Afala uhibbu an akuna abdan syakura, tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur? Jadi tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur? Jadi maksudnya sudah sepantasnya saya bersyukur. Semakin banyak nikmat Allah, maka justru saya harus lebih banyak bersyukur, bukan lebih banyak santai. Semakin banyak hidayah yang Allah kasih, justru saya harus lebih banyak bersyukur kepada Allah. Nah seringkali kan kita lupa itu, hadirin. Dan seringkali sebagian kita itu alhamdulillah sudah semangat ikut kajian, semangat ikut kajian kitab atau nasihat dan tausiah, namun cuma ikut kajian aja, nggak diamalin, nggak ada perubahan dari sikapnya, nggak ada perubahan dari lisannya, nggak ada perubahan dari ibadahnya. Nah ini hal yang perlu kita renungkan, hadirin Allah muliakan. Maka kita harus bersyukur, baik dengan semangat menjaga konsistensi kajian, dengan terus berjuang ikut kajian rutin ya, karena nggak mudah istiqomah itu. Dan juga di luar kajian kita amalkan, lalu kita banyak-banyak mengucapkan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bersyukur kepada
manusia atau yang memberikan kebaikan kepada kita. Makanya itu tadi, jangan lupa doain Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, karena itu salah satu kunci mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi harus demikian. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Makanya salah satu guru kami itu cerita pengalaman beliau dengan guru beliau lagi. Itu pernah suatu ketika kajian itu diliburkan tanpa ada alasan yang jelas. Murid-murid ini pikir gurunya sedang sakit. Ternyata informasi yang didapat nggak sakit. Datanglah murid-murid ini, salah satunya beliau, ke rumah gurunya. Kata mereka, kami tuh udah kangen ikut kajian lagi, pengen belajar dengan antum lagi, mohon ajarkan kami dan mulai kajian lagi. Kata gurunya, benar nih pengen kajian. Oh benar, buktinya kita datang ke sini, kita nih semangat pengen kajian. Terus kata gurunya simpel gini, hadirin, kalian ini belajar agama, ikut kajian, tujuannya mau jadi murid yang pintar atau mau jadi murid yang soleh dan bersyukur? Beda itu ya. Kalau alim tuh begitu pertanyaannya, mau jadi murid yang sebatas pintar atau menjadi murid yang soleh dan bersyukur. Itu kata guru kami itu pertanyaan sangat tajam, hadirin. Kata mereka, setelah merasa tertampar, yang menjadi murid yang soleh dan bersyukur, enggak. Kalau mau jadi murid yang pintar, ayo kita kajian hari ini, saya siap. Tapi kalau mau jadi murid yang soleh dan bersyukur, kajian-kajian yang kemarin tuh diamalin, walaupun nggak banyak, diamalin lah. Jadi ini yang perlu kita tanamkan. Tentu saja sesuai dengan kemampuan kalian. Kan la wajib ma'al ajiz, kata para ulama fikih, tidak ada kewajiban kalau nggak mampu. Jadi hadirin yang Allah muliakan, kajian tetap, pengamalan juga tetap, itu poinnya. Karena nggak ikut kajian, nanti bahan bakar dan charger kehidupan kita tuh hilang, bahaya. Sedangkan masalah tiap hari. Tapi kalau kajian aja nggak diamalin, itu juga nggak berkah nanti ilmu kita. Jadi coba pelan-pelan, semua sesuai dengan kemampuan. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dan dengan demikian kan iman kita terjaga dan status kita sebagai umat Rasulullah SAW pun juga terjaga. Nah ini yang perlu kita tanamkan. Dan ini nasihat untuk diri saya pribadi pertamanya dan kita semua. Hadirin Allah muliakan, mari kita masuk ke Riyadhus Shalihin. Dan itu tadi, fokus kita bukan hanya memahami, tapi gimana nih cara saya ngamalin sesuai kemampuan, hadirin. Dan ini kitab nih, kitab kehidupan sehari-hari kok, bukan kitab yang ribet-ribet banget, enggak. Kitab keseharian, itu pun sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu dan semaksimal kalian. Surat apa itu, hadirin? At-Taghabun ya, ayat 16. Hadirin Allah muliakan, masih dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar.
Dan Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah membawakan hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud ini sekilas info sebelum kita baca, hadisnya lumayan panjang tapi nyaman, nggak ribet-ribet mikirnya. Ini validitasnya diperselisihkan oleh para ulama. Nanti kita akan lihat bagaimana Imam Tirmidzi menghasankan. Tapi sebagian para ulama mengatakan hadis ini ada kelemahan, hadis dhaif. Dan yang mengatakan hadis dhaif ini, ada yang mengatakan clear dhaif, ada yang mengatakan walaupun dhaif tapi ada dukungan dari dalil yang lain. Tapi intinya hadirin, sebagian ulama melemahkan hadis ini, menyatakan maknanya benar. Maknanya benar. Jadi hadis ini secara kesimpulan itu penuh dengan pelajaran dan hikmah karena maknanya benar dan didukung oleh dalil-dalil lain. Di antaranya didukung oleh ayat Al-Quranul Karim. Tapi kita masuk, hadirin yang Allah muliakan, Al-Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa an Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala an, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma dakhala naqsu ala bani Israel. Kita langsung lihat bahasa Indonesianya, hadirin Allah muliakan, biar mengefektifkan waktu karena hadis ini cukup panjang. Sesungguhnya awal masuknya kekurangan atau masalah pada Bani Israel itu annahu kana rajul, pada saat itu ada seorang laki-laki, ada seorang laki-laki yalqa ar-rajula fayaqul. Nah, ini laki-laki ini ketemu orang lain sesama Bani Israel, dan yang ditemui ini orang yang melakukan maksiat. Jadi ketemu orang bermaksiat. Lalu si laki-laki ini, ya hadza ittaqillah wa da' ma tasna' fa innahu la yahillu lak. Orang ini menyampaikan, wahai fulan, ya hadza, wahai kamu, gitu. Jadi manggil, bertakwalah kepada Allah. Jadi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tinggalkan apa yang kamu sedang lakukan ini, karena itu tidak halal bagi kamu. Jadi ini maksiat, tinggalin, gitu. Ini maksiat dan tolong ditinggalkan. Jadi diingkari nih, gitu loh. Masya Allah. Ketemu orang bermaksiat, disuruh bertakwa kepada Allah dan tolong tinggalkan. Lalu hadirin yang Allah muliakan, thumma yalqahu minal ghad wa huwa ala halih. Selesai ini pembicaraan mereka, lalu mereka berkegiatan. Besoknya, hadirin sekalian, besoknya ketemu lagi nih dua orang dari Bani Israel. Dan ketika si fulan ini menemui orang tersebut atau ketemu sama orang tersebut, lagi-lagi orang itu sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang melakukan kemungkaran, gitu loh.
sebagaimana kemarin dia lakukan itu. Kemarin dia lakukan itu. Fala yamna'uhu dzalika an yakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idah. Hadirin yang Allah muliakan, ketika melihat si orang ini bermaksiat, apa yang dikerjakan orang tersebut dan kondisi orang tersebut itu tidak membuat atau tidak menghalangi dia untuk tetap makan bareng gitu loh. Jadi teman makan, minum bareng, jadi teman minum, dan duduk bareng gitu loh. Jadi teman kongko misalnya bahasa kita. Padahal ini maksiat nih. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi tetap bergaul dan tetap beraktivitas bareng padahal dia lagi maksiat. Falamma fa'alu dzalik, dan ketika mereka melakukan hal tersebut, udah, jadi diingkarinya di pertama aja, habis itu udah bareng, ngobrol bareng segala macam. Daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menutup hati sebagian dari mereka dengan sebagian yang lain. Apa maksudnya? Maksudnya Allah buat hati mereka menjadi atau berada di level yang sama. Yang awalnya orang ini mengingkari, awalnya orang ini mengingatkan, awalnya orang ini menasehati, awalnya orang ini mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, ini maksiat mas, ini maksiat gitu. Mas tolong berhenti mas, ini kemungkaran. Tapi karena besoknya, lalu berikutnya, pengingkaran itu tidak dilanjutkan, tidak disampaikan lagi, tidak diingatkan lagi, dan justru ngumpul bareng, justru makan-makan bareng, justru minum-minum bareng, justru nongkrong bareng gitu, dan gak ada pengingkaran, dianggap biasa gitu loh. Atau mungkin alasan sebagian kita, gue udah ngingetin minggu lalu, ya udah deh masing-masing deh gitu. Aku kan udah sampaikan itu ke suamiku kapan mbak, bulan lalu, ya udah, akhirnya udah biasa, suami istri biasa. Aku udah capek kasih nasihat sama dia, itu kan udah akhirnya biasa aja. Dulu sih pernah kasih masukan, tapi ya dicuekin, ya udahlah, nafsi-nafsi lah. Tapi ngumpul bareng segala macam gitu-gitu hadirin. Maka yang awalnya orang ini semangat kasih masukan, kasih nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, gara-gara itu akhirnya Allah turunkan levelnya jadi sama, udah sama, kebawa nih orang dengan pola atau gaya hidup temannya yang melakukan kemungkaran ini. Gak beda. Jadi ikutan, hatinya bermasalah, hatinya jadi rusak. Lalu Nabi SAW membawakan firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah ayat 78 sampai 81. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Daud. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa bin Maryam, Nabi Isa. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kenapa mereka dilaknat?
oleh lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Musa, disebabkan mereka maksiat, durhaka, dan selalu melampaui batas. Cukup belum? Kita lanjutkan. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka itu satu dengan yang lainnya tidak mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Udah dianggap biasa. Nggak saling mencegah kemungkaran, nggak saling menasehati kalau ada kemungkaran, nggak saling mengingatkan kalau ada kemaksiatan yang dilakukan di antara mereka. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh sangat buruk yang mereka kerjakan itu. Sungguh sangat buruk pola yang mereka jalani itu. Udah. Ada yang maksiat, didiamin udah. Didiamkan. La bisa makanu yaf'alun. Hadirin Allah muliakan, tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Engkau melihat kebanyakan dari mereka tolong menolong dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. La bisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabi hum khalidun. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka persembahkan buat diri-diri mereka sendiri. Buruk sekali persembahan mereka kepada diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka. Dapat murka dan mereka kekal dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kekal diazab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi, andai mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Musa, di masa mereka Nabi Musa, wa ma unzila ilaihi mattakhadhuhum awliya, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrik itu sebagai penolong dan wali mereka. Walakinna katsiran minhum fasiqun, dan mayoritas dari mereka adalah orang-orang fasik. Itu ayat yang dibaca Nabi SAW dalam hadis ini. Dilaknat karena nggak melakukan itu. Thumma qala, lalu Nabi SAW melanjutkan, kalla wallahi, sungguh demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar. Sungguh kalian itu benar-benar harus mengajak yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Wa la ta'khudhunna 'ala yadil zalim. Kalian harus bersungguh-sungguh mencegah tangan orang yang zalim. Wa la ta'tirunnahu 'ala al-haqqi atra. Dan kalian itu harus mengembalikannya ke jalan yang benar. Wala taqsurunnahu 'alal haqqi qasra. Jadi harus kembalikan dia ke jalan yang benar dan batasi dia hanya mengerjakan yang benar saja. Itulah, batasi. Saya kayak anak-anak, batasi anak-anak hanya mengerjakan yang baik saja, bukan dibuka begitu aja. Oh tenang aja, dia kan udah dewasa Pak Ustadz, dia bisa jaga diri. Enggak, bukan begitu. Kembalikan anak kita ke jalan yang benar dan batasi dia hanya mengerjakan hal yang baik saja, hal yang benar saja. Membatasi pergaulannya itu bukan dibiarkan begitu aja. Batasi hanya mengerjakan yang hak saja. Kalau tidak lakukan hal itu, jadi kalau kalian tidak mengerjakan hal tersebut,
tidak mengajak yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, menahan, mengembalikan ke jalan yang benar, lalu membatasi agar hanya mengerjakan yang baik-baik dan yang benar-benar saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala la yadribannallahu biqulubi ba'dikum ala ba'd, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyamakan hati kalian dengan yang lainnya. Allah akan buat hati kalian sama dengan mereka itu yang melakukan kezaliman. Hati kalian rusak gitu loh. Jadi menutup hati sebagian kalian dengan sebagian lain itu maksudnya Allah akan buat hati kalian sejenis atau menyerupai hati-hati mereka. Awalnya kan mengingkari maksiat itu, aduh enggak deh, maksiat itu tuh aduh enggak banget, pokoknya nggak mungkin lah gue lakukan itu, gue tuh nggak kayak dia gitu loh, gue cuma berteman baik aja sama dia. Oke, Anda nggak, nanti kita lihat bulan depan, 2 bulan yang akan datang, 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan, Anda akan lakukan hal yang sama seperti dia dan Anda akan fine-fine aja. Dan itu terjadi di masyarakat. Enggak lama, aku kan bisa jaga diri gitu loh, aku nggak seperti mereka gitu loh, aku tahu kok mana yang baik, mana yang benar. Terus akhirnya bergaul terus dan nggak ada pengingkaran, nggak ada mengingatkan, nggak ada nasihat. Nanti berapa bulan kemudian lihat deh, nanti dia melakukan hal yang sama dengan mereka. Dia akan melakukan hal yang sama dengan mereka. Thumma la yal'ana, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala la yal'anannakum kama la'anahum, lalu la yal'anannakum kama la'anahum, maka Allah akan melaknat kalian sebagaimana Allah telah melaknat mereka. Karena udah, apa arti laknat? Dijauhkan dari rahmat Allah. Allah akan jauhkan rahmatnya dari kalian sebagaimana Allah jauhkan rahmatnya dari mereka. Itu hadirin. Jadi kalian akan terwarnai oleh mereka. Kamu tuh akan terwarnai oleh dia, nak, kalau kamu tuh diam aja. Oh enggak lah bu, aku bisa jaga diri, aku kan udah dewasa, aku tahu kok mana yang benar mana yang salah. Lihat aja, bukan dia yang terwarnai kamu, kamu yang terwarnai sama dia. Selama kamu diam aja, nggak bicara, nggak memberikan nasihat, nggak mencegah, nggak amar ma'ruf nahi mungkar, nggak ngajak dia kepada atau kembali kepada kebenaran atau membatasi, harusnya bilang, papa nggak menghalangi kamu bergaul silakan, tapi kalau kamu bergaul sama dia, kamu harus tegas bilang, kalau mau belajar sama gua, mau dekat sama gua, tinggalin dulu itu semua. Adapun jalan bareng segala macam, ya lihat aja lah. Ini yang sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam in sahal hadits. Dan maknanya benar. Sebagian ulama yang tadi kita memberikan catatan kepada sanad ini, tapi maknanya benar dan didukung oleh banyak dalil yang lain. Ini yang perlu kita renungkan, hadirin sekalian. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, yang tadi itu riwayat lafadznya Abu Dawud, sekarang lafadz Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, lamma waqa'at Banu Israel fil ma'asi, dan ketika Bani Israel jatuh kepada maksiat, nahathum ulama'uhum falam yantahu,
mereka diingatkan dan dilarang oleh ulama mereka, tapi mereka tidak berhenti. Fajalasuhum, kemudian ulama-ulama mereka itu tetap duduk bareng sama mereka, fi majalisihim wa wakaluhum wa syarabuhum, tetap makan bareng, minum bareng, sama aktivitas kayak nggak ada bedanya. Fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'd, maka Allah tutup hati mereka sehingga mereka jadi satu komunitas atau satu level hati. Wala'anahum ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, lalu dan melaknat mereka melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, itu karena maksiat mereka yang mereka lakukan dan mereka melampaui batas. Fajalasa Rasulullah SAW, maka Nabi SAW duduk, wa kana muttaki'a, jadi Nabi SAW duduk yang sebelumnya bersandar, lalu beliau mengatakan, la walladhi nafsi biyadih hatta ta'tiruhum 'alal haqqi atra. Tidak, demi Allah yang diriku berada atau jiwaku berada di tangannya, kalian harus mengembalikan mereka kepada kebenaran. Kalian harus mengembalikan mereka kepada kebenaran. Dan ini menarik, ini penting. Ini menunjukkan orang yang amar ma'ruf nahi munkar bukan ingin menjatuhkan orang, bukan ingin menyandung orang, bukan ingin memenjarakan orang, membelenggu orang, tapi hanya ingin mengembalikan kepada kebenaran, itu aja. Dan agar hidup orang tersebut tidak terkontaminasi dengan dosa dan maksiat, maka dibatasi. Walaupun seringkali disalahpahami, bahkan jangankan masyarakat, sikap kita seringkali disalahpahami sama anak-anak kita sendiri, gitu. Sebagaimana kita dulu salah paham sama orang tua kita. Kita pikir bokap gue tuh nggak asik bro, nggak kayak bokap lo. Gue nih maghrib udah harus sampai rumah, kayak mau adzin aja gue nih hidup gue, gitu. Sebelum waktu sholat udah pulang. Lo tuh enak, lo bebas. Itu kita tuh dulu sering salah paham sama orang tua. Ya wajar anak-anak kita salah paham lagi sama kita. Ya tapi harus terus dikasih tahu, diingatkan agar mengembalikan kepada jalan yang benar. Itu poinnya, mengembalikan ke jalan yang benar, mengembalikan kepada kebenaran. Dan ini menunjukkan, hadirin Allah muliakan, bahwa kita harus mengingkari, dan mengingkari kita tahu kembali ke hadits Nabi SAW yang kita pelajari, dengan cegah dengan tangan, kalau nggak bisa dengan lisan, dan kalau nggak bisa dengan hati. Tapi yang menariknya dari hadis ini, sebagian ulama mengatakan, dan mengingkari dengan hati mengandung konsekuensi kita berusaha menjauh dari mereka sebisa mungkin, bukan justru melebur dengan mereka dengan dalih aku ingkari dengan hatiku loh ma, aku ingkari dengan hatiku loh pak, gue tuh nggak setuju sama mereka, bukan berarti gue setuju ya, enggak kan. Ingat hadis ini, oke, itu awal-awal. Kalau begitu terus, nanti akan masuk ke mereka. Jadi mengingkari dengan hati itu mengandung konsekuensi kita harus jaga jarak dan harus meninggalkan mereka dengan maksiat mereka. Berarti eksklusif enggak. Artinya kalau mereka maksiat jangan. Bilang kalau mau bergaul tinggalkan maksiat. Jangan berada di tempat-tempat maksiat dengan dalih saya ingkari dengan hati, enggak. Kecuali kalau nggak ada solusi lain. Tapi selama kita masih bisa menjauh, selama kita ini, gitu. Ada orang lagi ngobat, lagi segala macam. Kenapa duduk situ? Enggak, saya ngingkari dengan hati.
Kata Nabi kan, loh kita Anda jangan dekat-dekat situ mas, jangan dekat-dekat situ, Anda pergi. Nah nanti kalau nih orang udah sadar, ajak lagi, ikut, sholat, nasihatin. Tapi begitu mereka dari maksiat dan Anda nggak bisa cegah dengan tangan atau dengan lisan, pergi. Kalau tetap ada di sana, nanti Allah buat hati kita menurun kualitasnya, akhirnya jadi sama. Anggap biasa. Itu kan makanya tadi apa kata Nabi SAW? Tidak diingkari, tapi justru makan bareng, minum bareng, duduk-duduk bareng. Gitu loh. Nggak bisa. Ini masalah, ini yang membuat hati kita rusak. Minum bareng, makan bareng, ngumpul bareng, duduk-duduk bareng. Dan mereka melakukan maksiat itu. Tetap rangkul, tetap bermasyarakat, tidak perlu dengan eksklusif yang negatif itu, tapi bukan pada saat mereka melakukan kemaksiatan, bukan pada saat mereka melakukan kemungkaran. Karena kalau mereka sedang melakukan kemaksiatan, kemungkaran, kita ada di sana dan kita diem aja, padahal kita mampu mencegah dengan tangan, atau mampu mencegah dengan lisan, atau nggak mampu dengan tangan, dengan lisan, tapi kita bisa pergi, bisa menjauh, dan itu tidak kita lakukan. Justru kita duduk-duduk terus dengan mereka. Jangan salah siapapun kalau hati kita berubah, hati kita menurun, hati kita nggak istiqomah, hati kita nggak khusyuk lagi, hati kita nggak takut sama Allah, cinta kita sama orang berkurang, lalu kita mulai melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan atau yang dulu kita sudah tinggalkan. Itu yang terjadi di banyak tempat. Illa man rahimah rabbuh, kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap rangkul yang bermaksiat, tapi bukan pada saat mereka bermaksiat. Kita ada di sana. Kalau di sana, nasihati baik-baik, bicara dari hati ke hati, dan seringkali berhasil kok, asal kita mau mencoba bicara yang santun, yang baik. Terus ajak dia kembali kepada kebenaran. Itu kan ajak, kata Anda harus ajak kembali, bukan diam. Kita harus bicara. Jadi Nabi juga nggak mengatakan Anda harus tampil eksklusif di masyarakat. Enggak, Nabi nggak bilang gitu. Nabi bilang bicara dong, ajak kembali kepada kebenaran, ajak kembali kepada kebenaran, dan mulai dengan keluarga kita. Karena seringkali kan kita gitu, karena ada yang masalah dengan istri, karena istri dibilangin nggak nurut, akhirnya apatis. Harusnya kan bicara terus. Udah terserah deh, berantakan nanti tuh rumah tangga. Atau suami, istri udah sampaikan tapi ditolak, akhirnya udah deh terserah deh. Padahal tuh suaminya nih maksiat nih, nggak bisa. Tapi tentu saja bicara dengan pemimpin dengan lemah lembut, dengan bijak, bukan dengan ngamuk-ngamuk. Atau anak dibiarkan. Harus diajak kembali ke pengalaman dan dibatasi. Lalu dia doakan, jangan lupa doakan mereka. Doakan teman kita yang bermaksiat, doakan teman kita yang melakukan kemungkaran. Jadi bukan berarti kita merasa paling suci, enggak. Kita tuh dalam rangka menjaga iman kita yang lemah gitu loh, menjaga hati kita yang gampang berbolak-balik dan seringkali tidak stabil, itu poinnya. Dan kita tetap sayang sama mereka. Buktinya kita diminta Nabi untuk mengembalikan mereka
dan doakan mereka. Jadi ini tuh bukan apa, atmosfernya bukan atmosfer permusuhan dengan masyarakat, benci, merasa diri paling, ya bukan. Justru karena kita merasa lemah, kita nggak berani deket-deket. Kata dalam hadits kan Allah akan samakan kita, kita takut nih. Makanya, bro, lo jangan merasa paling suci dong. Lo justru karena saya merasa hati saya paling lemah, gitu loh. Bukan merasa paling suci. Gitu. Dan ketika kita sholat, doakan sahabat-sahabat kita itu misalnya. Doakan suami kita, istri kita, anak-anak kita. Jadi upayanya tuh upaya atmosfernya tuh atmosfer pertolongan. Ya nggak bisa, harus bicara dan tolong. Ada adik kakaknya, udah jelas-jelas kakak tuh kerja maksiat, didiemin. Udah deh nggak apa, biar didiemin. Itu bisa satu keluarga rusak loh, hadirin. Awalnya kakaknya, nanti adik-adiknya kena. Jangan didiemin. Kalau kita sayang sama kakak kita, bicara. Nggak dihiraukan. Ya nggak masalah, bicara baik-baik lagi, terus bicara. Perbaiki hubungan dengan Allah, doakan. Kita mulai dari lingkungan kita. Artinya kalau kita semua nih sibuk dengan keluarga kita dan rumah tangga kita, maka kan tercipta lingkungan yang kondusif. Maka mari mulai dengan rumah tangga dan keluarga masing-masing. Ibda binafsik, mulai dengan diri sendiri. Fal akrab. Lalu yang terdekat. Lalu nanti lingkungan kerja kita, bangun lingkungan kerja yang penuh ketaatan, saling support. Terus juga kan kita tahu konsep maksiat tuh nggak bikin tenang. Memang memanjakan hawa nafsu, tapi dapat kebahagiaan enggak, dapat ketenangan enggak. Orang sombong itu jiwanya rapuh semua, hadirin. Itu kan kaidah. Maka kita harus berusaha mengajak mereka agar jiwa mereka kuat. Makanya kan closingnya apa? Beliau duduk dari yang awalnya beliau bersandar, tidak, demi Allah sampai kalian ajak mereka kembali. Lihat bahasanya kan bagus. Sampai kalian ajak mereka untuk kembali kepada kebenaran. Kembali. Ajak kembali. Bukan disingkirkan, dihancurkan, dikatakan sampah masyarakat. Enggak. Ini menarik loh. Closing hadis yang cukup panjang ini adalah ajak mereka kembali. Ini kan positif banget. Ini kan positivism. Bukan narasi merasa paling suci, merasa paling hebat, merasa paling bertakwa, merasa enggak. Cuma mengajak kembali, ngajak pulang. Emang salah ngajak pulang? Enggak kan? Pulang kepada kebenaran. Yang sering kali yang salah paham kan, kok kayak dia doang yang paling benar. Enggak, bukan. Kita ini mau pulang bareng. Pulang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Dan kita mati semua kok. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Ajak kembali. Bukan dengan narasi-narasi kecongkakan, keangkuhan, arogansi. Nggak ada, mana ada arogansi di sini. Ajak kembali, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajak kembali. Dan beliau dari senderan langsung duduk. Tidak, sampai kalian ajak kembali. Kalau nggak, hati kalian, bukan hanya mereka rusak, hati kalian ikut rusak dengan mereka. Nah, yang rusak ini dibenerin, yang kotor ini dibenerin. Allah ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat dan
saya rasa cukup sampai di sini. Tidak ada sesi tanya jawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.